Jepang impor beras dari Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 1999. Langkah ini diambil untuk meredam lonjakan harga beras lokal yang sudah naik lebih dari 2 kali lipat sejak tahun lalu. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, bombastis nih guys. Lu pikir negara kayak Jepang gak bakal krisis makanan? Salah besar bro. Harga beras di Jepang naik gila sampai 100 ribu rupiah per kilo. Supermarket kosong, ATM beras nge-freeze. Sementara Indonesia, petani panen, gudang penuh, harga stabil. Apa yang salah sama Jepang? Dan kenapa kita justru di atas angin? Gaspol kita bongkar semuanya dari awal hingga akhir. Chapter 1. Tragedi beras, Jepang yang bikin merinding. Bro, Jepang lagi panik total. Harga beras mereka udah hampir 90 ribu rupiah per kilo, naik 2 kali lipat dalam setahun. Lu bayangin, beli beras 5 kilo aja udah setara belanja bulanan. Kenapa bisa segila itu? Karena extreme heat tahun 2023 ngancurin panen padi mereka. Produksi beras anjlok dari 7,25 juta ton jadi cuma 6,73 juta ton, padahal kebutuhan nasional Jepang 7,36 juta ton setahun. Artinya defisit parah, supermarket kosong, masyarakat panik buying. Pemerintah Jepang sampai keluarin 210 ribu ton cadangan beras nasional, padahal stok itu harusnya cuma buat perang atau bencana besar. Ini gila bro, negara secanggih Jepang yang punya Shinkansen, robot Asimo, teknologi 8K, tapi buat makan nasi aja sampai harus nguras stok darurat. Yang lebih gila lagi, 70% petani Jepang udah berusia di atas 60 tahun. Anak-anak muda mereka udah nggak mau lagi turun ke sawah, semuanya pengen kerja di kantor atau di Toyota. Petani makin langka, produksi makin jeblok. Dan sekarang mereka harus ngemis ke luar negeri buat makan. Negara superpower teknologi bisa tekuk lutut cuman karena satu hal sederhana, nggak ada yang mau bertani. Chapter 2. Penghinaan terbesar. Jepang makan beras Korea. Bro, setelah krisis beras makin gila, Jepang akhirnya nyerah. Bayangin negara sekeren Jepang sekarang harus impor beras dari Korea Selatan. Ini pertama kalinya dalam 25 tahun. Kalau lu ngerti sejarah, ini penghinaan berat buat Jepang. Tahun 1993, waktu krisis beras pertama, Jepang juga sempat impor dari Thailand. Tapi tahu nggak, masyarakat Jepang tolak mentah-mentah beras impor itu. Supermarket sampai buang beras Thailand karena orang Jepang anggap rasanya jelek. Tapi sekarang, beras Korea masuk 2,2 ton langsung habis dalam beberapa hari. Supermarket di Tokyo sampai pasang pengumuman, beras Korea akan tiba tanggal sekian. Orang-orang antre rebutan kayak iPhone baru rilis. Beras Korea 25% lebih murah daripada beras Jepang. Tapi tetap aja harganya masih gila bro. Harga 1 kilo beras Korea di Jepang